Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 2 Samuel pasal 7, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenali diri kita di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan, itu sangat penting kita ingat. Dengan mengenal diri kita di hadapan Tuhan dan kita kenal Tuhan yang Maha Besar, semua itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati kita lah yang mendorong hati kita untuk meminta dalam doa kita seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itulah isi doa kita. Kita berdoa bukan lagi untuk kepentingan kita semata, tetapi kita berdoa supaya janji Tuhan nyata jadi dalam hidup kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat dan untuk kebesaran nama Tuhan. Dalam firman ini Daud menyampaikan ungkapan doa syukurnya kepada Tuhan setelah ia menerima janji Tuhan mengenai hidupnya dan keluarganya. Daud merespon janji Tuhan dengan datang mencari Tuhan dalam doanya. Daud sangat dekat dengan Tuhan dan dia setia membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun, Daud senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pemandu dalam hidup dan keluarganya. Dalam doanya, Daud memohon kepada Tuhan supaya janji Tuhan terjadi atas dirinya. Daud merespon janji Tuhan melalui doanya untuk memohon Tuhan mengabulkan janjinya. Jadilah kiranya seperti yang Kau janjikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Itulah kira-kira ringkas singkat dua ungkapan syukur Daud. Daud mengaminkan janji berkat Tuhan tergenapi dalam hidupnya dan keluarganya. Karena janji kebenaran Tuhan ya dan pasti. Dan doa Daud ini bukan terfokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk selama-lamanya. Tahukah kita bahwa janji berkat Tuhan kepada kita semua yang tertulis di dalam firman-Nya itu semua ya dan pasti dan kekal. Mari kita aminkan setiap waktu janji berkat Tuhan untuk kita, dan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita saat kita hidup setia dan rendah hati di hadapan Tuhan.
Dan bangunlah kedekatan kita dengan Tuhan setiap waktu, sebagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan. Di setiap situasi dan kondisi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab orang yang bersyukur diberkati oleh Tuhan. Berserahlah pada kehendak Tuhan setiap waktu. Apa yang telah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita akan digenapi tepat pada waktunya saat kita setia di hadapan Tuhan. Berdoalah dalam kehendak Tuhan, bukan dalam mau dan keinginan kita. Jangan memaksa, jangan menuntut, jangan mendikte Tuhan dalam doa-doa kita. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan-Mu, itu harus menjadi doa-doa kita. Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Janjinya dan berkat-Nya kekal selama-lamanya. Setialah dalam perkara kecil, supaya kita dipercaya dalam perkara yang besar. Dan mari kita berdoa seturut janji dan kehendak Tuhan. Mari kita meminta hikmat kepada Tuhan, supaya saat kita berdoa, diberi hati yang bersih dan tulus, mendoakan hal yang tepat dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jika permintaan kita selaras dengan kehendak Tuhan dan sesuai waktu Tuhan, alangkah sukacita hati kita. Kiranya Tuhan mengajarkan kita setiap kita berdoa dan memberikan kita hati yang senantiasa rindu mendoakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Dan ini saatnya bagi kita untuk kembali menikmati hidup dalam janji berkat Tuhan setiap waktu. Cari Tuhan setiap waktu. Cari wajah-Nya dan kehendak-Nya. Minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh diberikan kuasa dan kekuatan oleh Tuhan, hidup dalam rancangan dan kehendak-Nya. Dan tahukah kita sebelum kita meminta, Tuhan sudah sediakan berkat-Nya untuk kita. Bagian kita taat, berserah, dan mengaminkan kepada Tuhan di dalam iman percaya kita. Jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini, janji-Mu iya pasti dan amin. Hidup kita hanya aman di tangan kuasa Tuhan. Percayakan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan yang Maha Besar. Belajarlah dari kesetiaan Daud kepada Tuhan. Belajarlah dari Daud atas ketergantungannya kepada Tuhan setiap waktu. Belajarlah dari Daud atas kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di dalam dunia yang jahat ini, di dalam dunia yang berubah-ubah, di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, jangan mau hidup berjalan sendirian. Jangan mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berserah, taat, setia, dan percayakan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan, Sang Pemilik dan Sang Pemberi berkat, dan berkat-Nya kekal selama-lamanya. Melekatlah kepada-Nya setiap waktu, maka berkat-Nya melekat kepadamu. Setialah berjalan bersama Tuhan, dan hiduplah dalam berkat Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.